Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Selasa pagi. Bagaimana kabar hari ini? Penuh dengan sukacita? Tentunya di dalam kita menyambut hari yang baru dan juga hendak menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai tuntunan dan juga pegangan untuk kita beraktivitas dan melanjutkan hidup di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita akan menyatukan hati, memohon tuntunan Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami yang Maha Kasih, Tuhan kami yang senantiasa menyertai, memberikan kesempatan kepada kami sampai dengan hari ini. Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah menyertai istirahat kami selama semalam, dan Engkau juga membangunkan kami dengan esok pagi dalam keadaan sehat penuh sukacita. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami hari ini, kami siap menyambut berkat-Mu melalui firman hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan terambil di dalam kitab Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Kitab Daniel 12 ayatnya yang ketiga dan disambung dengan Filipi 2 ayat 14 dan 15. Terlebih dahulu kita akan mencermati dan merenungkan serta membaca di dalam kitab Daniel 12 ayatnya yang ketiga, yang demikianlah sabda Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dan akan disambung dari surat Filipi 2 ayat 14 dan 15 yang demikianlah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, melalui dua bacaan hari ini, kita bersama hendak merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, pancarkan sinarmu. Pancarkan sinarmu. Tentu ketika kita bersama berbincang berkaitan tentang sinar, kita akan melihat ada salah satu benda yang menjadi ciptaan Tuhan, di mana benda ini diciptakan oleh Tuhan yang memiliki fungsi sebagai benda penerang untuk memancarkan sinarnya pada malam hari. Benda apakah itu? Ya benar, benda itu adalah bintang. Kita semuanya tahu secara arti harafiah, bintang ini merupakan salah satu benda penerang yang berfungsi memancarkan sinarnya di malam hari selain daripada bulan. Tanpa adanya bintang ketika malam hari, terang tidak akan ada. Tanpa adanya bintang, yang ada hanyalah kegelapan. Ternyata di sisi lain, bintang juga memiliki arti secara kiasan. Apa itu artinya?
Secara kiasan bintang itu dilambangkan ataupun digambarkan untuk menggambarkan tentang kondisi seseorang yang memiliki sebuah prestasi, yang memiliki sebuah keunggulan yang luar biasa di suatu bidang. Sehingga banyak orang yang mengagumi, banyak orang yang kemudian ingin berteman dengan mereka. Contohnya saja, bintang kelas. Itu memiliki arti bahwa orang itu memiliki prestasi di kelasnya. Dia unggul dalam mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan halnya kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam bacaan kita hari ini. Tokoh siapakah itu? Dia adalah Daniel. Kita semuanya tahu siapakah itu Daniel. Daniel itu adalah tokoh besar di dalam Alkitab. Dia adalah seorang pemuda yang luar biasa. Dan keluar biasaannya ini, Daniel itu diibaratkan seperti bintang yang bersinar di zamannya. Mengapa kok sampai-sampai Daniel itu diibaratkan, digambarkan sebagai bintang pada zamannya? Karena Daniel itu dikenal seorang yang beriman kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, bahkan dia berintegritas, memiliki kualitas dalam hidupnya bagi sesamanya ataupun terkhusus bagi Tuhan. Bahkan meskipun Daniel itu masih muda, dia mampu untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan Daniel itu juga memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda lainnya, di mana Allah memakai Daniel sebagai perantara untuk memberikan motivasi bagi orang-orang sejamannya, sehingga Daniel bisa memancarkan terang bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa merasakan kehadiran yang positif. Daniel juga dikenal sebagai orang yang bijaksana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Daniel masih muda, tetapi ketika dia menyediakan diri untuk dituntun Allah, ketika dia mengandalkan Allah di dalam hidupnya, maka Allah memampukan dia untuk menjadi bintang yang bisa memancarkan sinar, menuntun orang untuk berjalan dalam kebenaran. Nah, lalu bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah sebagai pengikut Kristus kita sudah mampu memancarkan sinar Kristus? Apakah dalam kehidupan kita hari ke hari kita sudah mampu untuk menjadi teladan dan tuntunan bagi anggota keluarga kita, bagi sesama kita, ataupun dimanapun kita berada? Jemaat kekasih Tuhan, tentunya dari tokoh Daniel ini kita diajak untuk mampu meneladani dia. Meskipun masih muda, meskipun dalam keterbatasannya, ketika dia mengandalkan Allah, senantiasa beriman kepada Allah dan berintegritas, berkualitas dalam hidupnya, Allah memampukan Daniel untuk menjadi seorang bintang. Kita pun juga bisa meneladani dia. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua ayat 14 dan 15. Di sana kita boleh melihat agar supaya kita itu bisa menjadi bintang yang memancarkan sinar Kristus, yang memancarkan sinar kedamaian, bisa menuntun orang, membimbing orang, sehingga orang tidak hidup dalam kegelapan. Ada dua cara yang bisa kita upayakan. Cara yang pertama yakni kita diajak untuk seperti Daniel, andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita, bersama dengan Tuhan maka Dia akan memampukan kita. Manusia yang penuh dengan keterbatasan akan dimampukan untuk menjadi seorang bintang ketika kita mau mengandalkan Allah.
Karena kuasa Allah, karya Allah itu tidak terbatas. Dia akan memampukan kita, menolong kita untuk bisa menjalani setiap tugas dan panggilan dari Dia. Apakah hanya mengandalkan Allah saja? Ada sikap yang kedua yang harus kita upayakan. Sikap yang kedua yakni lakukan dan terimalah, atau terimalah dan lakukanlah panggilan dari Tuhan dengan ketulusan hati, keikhlasan. Maka ketika kita mampu untuk menerima dan melakukan panggilan dari Tuhan dengan didasarkan tulus dan ikhlas, maka sinar Kristus, sinar yang akan menuntun itu akan otomatis keluar dalam hati dan hidup kita. Maukah kita untuk bisa menjadi seperti Daniel, menjadi seorang bintang yang memancarkan sinar Kristus, menuntun orang dari kegelapan menuju ke terang? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Tetapi yang jelas firman Tuhan hari ini mengajak kita, ayo sediakan hati, siapkan diri untuk dipakai Tuhan lebih lagi, untuk bisa memancarkan sinar Kristus dengan dua sikap tadi. Andalkan Allah dalam hidup kita dan terimalah serta lakukanlah panggilan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk kita boleh menjadi pancaran sinar kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu hari ini. Ajarlah kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, apalagi ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan. Untuk kami bisa menjadi seperti Daniel, memancarkan sinar-Mu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan kehadiran yang positif, boleh menuntun mereka menuju kepada terang-Mu yang abadi. Dan mampukan kami untuk kami boleh mengandalkan Engkau senantiasa, serta menerima dan melakukan tugas panggilan-Mu itu dengan tulus ikhlas. Kami serahkan Tuhan seutuhnya kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam kuat kuasa-Mu, terkhusus untuk aktivitas kami hari ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan Selasa pagi ini, siapkanlah hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan